Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan bermain game PC Building Simulator. Sebenarnya ini game ada juga kita bisa belajar ya soal ngerakit PC, terus ngerakit PC yang powerful. Kita juga bisa tahu frekuensi juga, overclocking dan lain-lain. Teman di sini nanti kita akan belajar antara ngebandingin antara kita di sini adu frekuensi aja antara AMD, frekuensi kecepatan prosesor antara AMD dan Intel. Nah, jadi kita langsung aja, nggak panjang lebar, kita langsung continue. Oke, jadi kita bakal bikin atau beli prosesor yang paling murah lah. Kita kebetulan di sini kalau kita nyari 4 dual core itu kayak di AMD itu nggak ada dual core. Kalau kita cari filter kemudian kita di core dual core itu AMD itu nggak ada, jadi kita langsung ke 4 core. 4 core. Nah, terus di sini kita cari yang paling murah punya Intel dan AMD ya. Jadi nanti kita adu di sini udah kelihatan nih ya. AMD Ryzen 3 quad core 1200 di frekuensi 3,4 GHz. Kemudian di Intel itu yang ada yang paling murah itu Core i5 6400. Ini di frekuensi 3,3 ya. Jadi mungkin nanti AMD itu kelebihannya bisa di overclock, cuman nanti kita underclock, kita samain aja frekuensi prosesornya, kecepatannya biar sama-sama jalan di 3,3 GHz. Langsung aja ini kita beli 2 ya. Oke. Nah, terus CPU coolingnya kita random aja kali ya. Kita punya Depcool. Bentar, kita cek dulu Depcool ada apa enggak. Ada Depcool. Oke. Nah, terus kita di Mobo kita pilih RAM speednya itu maksimal 266 atau 2400 lah. Kita pilih yang pertama itu Skylake. Kita pilih Intel, tadi Intel itu 6400 dan 6400 itu adalah keluarga Skylake. Nah, di Skylake ini ada yang namanya di VL. Ini sebenarnya ada semua, cuman ada beberapa frekuensi. Sini ada 2600, ada juga yang 2000, 3000 Yang di sini ada maksimal RAM speednya ada. Kita cari mungkin AM4, soket AM4 itu soketnya AMD. Jadi kita pilih yang paling murah, yaitu seri B350 yang ini ya. Nih, bisa lihat, kita beli aja. Nah, B350 lawan H. Kita di sini fokus frekuensi ya. Frekuensi kecepatan frekuensi apakah mempengaruhi skor CPU skornya, skor di prosesor. Kita ntar di 3D Mark Times Pi. Sini kita ambil yang 3000-an. Tadi kan Mobo itu kan di AM4 soketnya buat AMD itu maksimal RAM speednya 3200. Tapi di sini di generasi ke Skylake atau ke-6 di Intel itu cuman di sini di PC Building ini cuman maksimal speed itu mentoknya 3000. Kita beli aja. Nah, kita memori kita cari yang mungkin 2000 ya, 266 atau mungkin kita bisa beli yang 3000-an. Nah, kita beli yang 3000-an aja. Kita pasang yang bagus. Bila perlu kita pasang gas skill.
atau mungkin 26. Kita pasang 2400 paling rendah, atau mungkin 266 yang umum gitu aja ya. Oke, kita pakai Corsair bisa. Kita beli 16 GB dibagi 2, jadi masing-masing itu 8 GB dual channel. Nah, untuk graphic card kita pakai RTX. Kita pakai RTX berapa ya? 20 ini ya. 2070 super, tapi yang mini kita beli 2. Storage kita udah ada. Kemudian power supply yang paling penting kita pasangkan masing-masing itu 550 watt. Nah, kita pilih Current Master yang paling mahal aja. Lalu terakhir itu kita pilih cache. Nah, di casing ini kita NZXT aja ya. Pilih NZXT, kita cari. Oke, bagus, kita beli 2. Nah, kalau udah langsung aja kita ngerakit by same day delivery. Nah, sudah sampai di sini untuk Intel boleh, kemudian di sini untuk AMD kita rakit punya AMD. Langsung aja power supply, kita tutup, kita buka. Nah, di sini motherboard kita pasang punya AMD. Oke, prosesor Ryzen pasang, CPU coolingnya, kemudian pasang RAM juga. RAM ini dual channel, 8 GB dual channel, jadi 4 SODIMM ya, 2 SODIMM, 2 DIMM. Terus baru kita pasang di sini RTX-nya. Nah, tapi di seri Skylite dia nggak ada slot M.2, jadi kita harus beli ini. Coba rakit aja. Kita masuk. Nih, dia nggak ada buat soket M.2 kalau nggak salah. Jadi belum support ya. Nah, dia belum support. Kita pakai SSD. Tapi ya bukan yang M-SATA ya. Kita pakai SSD aja. Boleh pakai Delta ini. Kita beli 2. Jadi imbang nih. Sip. Oke, kita lanjutin di AMD terlebih dahulu. Sip. Pasang paling bawah. Storage. SD. Kemudian kita bisa langsung pasang aja. Nah, setelah itu langsung kita hidupkan. Sip. Nah, langsung kita rakit punya Intel. CPU cooling kita pasang, RTX juga kita pasang, lalu jangan lupa SSD, wajib SSD ya. Oke, kita pasang. Sip. Nah, kalau semua udah terpasang tinggal power supply kita pasang. Terakhir, nah, lalu kita bisa tutup belakang, pasang kabel. Terakhir baru kita
pasang USB nya buat booting. Oke, sip. Nah di sini udah hidup, kita tinggal install aplikasinya. Nah aplikasi ini kita install, yang pertama itu sistem info kayak CPU Z gitu, CPU Z, kemudian 3D Mark. Nah terus selecting biar nanti kita bedain warnanya antara Intel dan AMD. Terus kita GPU tuner juga nggak penting banget di sini, tapi kita install aja GPU tuner dan OC City. Oke, nah kalau udah kita restart. Sip, ini udah sama seperti tadi, kita install semua. Oke, kita bakal masuk BIOS di posisi Intel. Kita masuk BIOS, kita jalankan RAM itu di kecepatan 266 ya, 266. Nah di RAM OC XMB kita nyalakan, fungsinya untuk XMB itu biar kecepatan RAM itu sesuai, Mobo itu mengetahui ini kecepatan itu maksimal sampai 266 gitu. Kalau kita di off seperti ini, dia bakal nyesuaiin ini ya, random. Jadi biasanya dia di bawah dari kecepatan asli RAM tersebut. Kita XMB kita aktifkan. Ini RAM-nya RAM voltage-nya 1,2 volt. Kita save. Kita masuk BIOS lagi. Nah, di sini udah ada di sistemnya Core i3 6400, Core i5 6400, kemudian CPU speednya 3,3. Kemudian sini RAM kapasitasnya juga dual channel ya. Di RAM speed udah semua. Oke, langsung kita pindah ke AMD-nya. Di sini RAM itu kita pilih, mungkin di sini cuman sampai 6000 ya, mungkin 6400 saja kita jalannya. Nanti di Intel juga kita jalan di 6400. Boleh ini kita downgrade aja, underclock ya, kita underclock jadi 3,3 biar sama. Soalnya kalau nggak sama kapasitasnya itu, jadi dia ngelebihin 1 poin doang sih, 34 GHz, dan Intel AMD itu 3,4, Intel itu 3,3. jadi kita samain semua. Terus RAM-nya 2400, RAM voltage-nya 1,20 volt. Kita save. Nah ini udah bener ya, version 3. Oke, sip, selesai. Kita beralih ke sini, nanti kita ubah warnanya dulu, jadi biar nggak bingung kalian. Untuk AMD warnanya merah. Ini kalian juga bisa di sini. CPU, terus RAM-nya juga 2400. Ini aja 2400. Oke. Nah, warnanya merah. Di sini RAM OC-nya kita matiin 2400 sama ya. Nah, kita save, langsung kita eksekusi 3D Mark fast track, 3D Mark time spy, bukan fast track ya. Kita pasang warna apa? Biru.
Oke. Ini warna biru berarti tandanya Intel. Kemudian kita langsung, ini udah sesuai i5 3,3 kan, 4 core Skylake LGA 1151 65 watt. Ini sama sih. Nah, 65 watt juga, 4 core 3,3. Nah, di sini apakah antara dengan konfigurasi CPU dan RAM itu mempengaruhi hasil ini ya, hasil core CPU-nya? Kita juga nanti lihat. Langsung aja kita buka 3D Mark. Nah, di sini kita coba dari AMD. Kita tunggu aja. Terus di sini kita langsung aja. Ini dalam segi konfigurasinya sama ya antara AMD dan Intel. Jadi kalian bisa lihat. Nah, di sebelah kanan itu ada Intel, sebelah kiri itu ada AMD. Dan AMD itu AMD Ryzen 3 1200 4 core TDP 65 watt. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada Intel Core i5 6400. Dia base clocknya jalan di 3,3 ya. Malahan lebih sebenarnya. Kalau tadi kita default kecepatan frekuensi dari AMD itu sama, situ mungkin bisa menang ya, bisa mengungguli Intel, nggak tahu sekarang, soalnya ini AMD itu generasi 1 dan Intel itu gen ke-6 ya, Skylake itu gen ke-6, makanya i5 6400 dan TDP 65 watt. RAM-nya juga frekuensinya jalan di 2400 sama. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai 3D Mark-nya. Kita langsung menuju ke AMD terlebih dahulu. Jadi skor CPU-nya, nah jadi kalian lihat di CPU score ya, CPU score kita nyari CPU score-nya. Jadi CPU score itu AMD Ryzen 3 1200 4 core TDP-nya 65 watt dengan RAM frekuensinya 2400. RAM voltage-nya juga sama 1,2 volt. Jadi yang didapatkan AMD ini Ryzen 3 1200 itu 4 core, jadi CPU score itu 2800-an, 2802 ya. Kemudian kita beralih ke Intel. Nah, kalian bisa lihat di Intel ini CPU score-nya lebih unggul ya. Intel Core i5 6400 TDP 65 watt, RAM-nya frekuensi 2400, voltage-nya sama. Kemudian ini frekuensinya sama-sama ya. Jadi tadi AMD Ryzen 3 1200 itu kita underclock tadi biar sama-sama berjalan di 3,3 GHz. Intel juga defaultnya maksimal segini. Di Skylake itu di sini di PC Building Simulator, jadi di Skylake itu belum bisa di overclock di sini ya mobonya. Jadi kalau kita naik di generasi atasnya Kaby Lake generasi ke-7 itu udah bisa di overclock. Nah, kita bisa lihat di sini itu 3000, hasilnya 3312. Itu hasil yang sangat signifikan ya, jauh sekali. Oke, mungkin segini dulu aja. Antara kita ngebandingin ya, kita ngadu frekuensi atau kecepatannya sama, nggak tahu, mungkin B350 lebih bagus mungkin chipsetnya. Kalau misalnya Intel itu masih chipset H. Cuman kita di sini ngelihat CPU score-nya. Mungkin oke lah, kita uji lagi di AMD. Nah, kita
kita uji lagi di AMD, kita misalnya nggak pakai frekuensinya, kita default aja 3,4, coba apakah hasilnya bakal bisa mengungguli Intel atau Intel Core i5 6400 atau sebaliknya, atau dia masih di bawahnya gitu. CPU OC kita default aja, RAM-nya juga kita di CPU OC ya. Ini default 3,4 GHz ya defaultnya. Oke. Oke, sempurna. Ini udah, langsung aja kita 3D Mark. Kita tunggu. Oke, pengujian kita terhadap Ryzen 3 1200, kita default kecepatannya sama ya, sama aja, nggak ada perubahan. Jadi CPU score itu dapat 2870. Jadi peningkatannya berapa persen doang sih? Nggak nyampe 2900 gitu ya, masih 2800-an. Jadi mungkin di video ini antara dua kita nyari kasus yang sama, jadi Intel itu lebih bagus di generasi ke-6. Ini kan kita sama-sama ya, mungkin ini sama-sama frekuensi kita tadi. Nggak tahu kalau misal per core-nya, kita per core-nya itu yang ngebandingin per core, bukan frekuensi, bukan generasi, tapi kita ngebandingin di sini, kita adu 4 core-nya gitu. Apakah 4 core Intel yang paling murah di toko di sini kan? Kita bisa lihat di sini ada 4 core ya, antara Core i5 6400 sama Ryzen 3 ya 1200. Jadi kan sama-sama 4 core kan, kalau bisa lihat TDP-nya sama. Tapi di sini frekuensinya walaupun AMD 3,4, Intel 3,3 itu enggak ini ya, enggak lebih cepat AMD, tapi lebih cepat Intel. Oke, mungkin sekian dulu dari video ini. Jika bermanfaat mohon di share. Untuk ini kita berbagi aja. Ataupun kalian yang mau download game ini, beli aja di Steam. Jadi mumpung ada promo, kalian pantengin aja, kalau ada promo beli langsung. Sekitaran 200-an, kalau nggak salah 200-an apa 300. Jadi sini kita belajar banyak ya. Kalau di game ini itu kayak game pembelajaran gitu. Oke, sekian dulu dari video ini. Saya Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.